mata Shalin dari kelompok 5. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menguji beda rata-rata sampel berpasangan, dimana berbeda dari video sebelumnya, yaitu uji beda rata-rata sampel bebas. Di sini, sebelum saya masuk, kita perlu mengetahui bahwa perbedaan sampel bebas dan sampel berpasangan itu apa. Sampel bebas itu hanya diukur satu kali namun mendapatkan dua hasil yang berbeda, sedangkan sampel berpasangan yaitu diukur 2 kali dan mendapatkan satu hasil yang sama. Oke, langsung saja saya menunjukkan bagaimana caranya mencari beda rata-rata dari sampel yang berpasangan. Ultrasonografi sering digunakan dalam pengobatan cedera jaringan lunak dalam sebuah percobaan untuk menyelidiki efek ultrason dan terapi peregangan pada ekstensi lutut. Rentang gerak diukur sebelum dan sesudah perawatan untuk sampel pasien terapi fisik. Sebagian data yang muncul dalam makalah lokasi ultrasonografi tidak meningkatkan manfaat rentang gerak ultrasonografi dan perawatan peregangan. Tesis Universitas Virginia Tresero 2003 diberikan dalam tabel yang menyertainya. Rentang gerak pra-perawatan, pasca pra-perawatan. Apakah ada bukti bahwa perawatan ultrason dan peregangan meningkatkan rentang gerak? Menunjukkan rentang gerak rata-rata untuk populasi semua pasien fisik sebelum perawatan. Nah, pada soal ini tersebut kita akan membuktikan perbedaan sebelum dan setelah terapi pada lutut. Rumuskan hipotesisnya dan ujilah apakah hipotesis peneliti terbukti benar. Oke, kita masuk pertama new dataset seperti ini, dan kita membuka variable view. Di sini kita memasukkan sama seperti sebelumnya, kita memasukkan sebelum dan sesudah seperti ini. Oke, di sini saya sudah bisa dilihat jika ini sudah ada dua, yang P1 itu mewakili dari sebelum, dan yang P2 itu adalah data sesudah. Kita sini make sure kita kasih scale untuk mencari kedua sampel yang berpasangan. Karena ini pasangan, makanya kita menggunakan satuan yang sama, yaitu scale. Oke, kita masuk ke data view. Ini sebelum 31 untuk orang yang pertama, dan sesudahnya itu 32. Pada orang kedua itu, sebelumnya itu 53, dan sesudah itu 59. Untuk orang kedua. Orang ketiga itu 45, sebelum dan sesudah itu 46. Dan orang keempat, sebelum 57, sesudah 64. Orang kelima, 50 sebelum, dan 49 sesudah. Orang keenam, 43 sebelum, dan 45 yang sesudah. Dan orang yang terakhir, 32 sebelum dan sesudah 40. Cara untuk mengujinya itu kita masuk analyze, terus compare means, dan kita masuk parent sample t-test. Di sini muncul parent variable pair 1, 2, variable 1 dan variable 2. Karena ini adalah sampel berpasangan, maka kita sediakan variable 1 untuk sebelum dan variable kedua itu untuk sesudah. Setelah itu kita klik OK dan muncul hasilnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif, koleksi sampel berpasangan, dan hasil beda rata-rata sampel berpasangan. P1, yang pertama P1, min-nya itu sama dengan 44,43, n-nya ada 7, standar deviation-nya ada 9,998 atau 9,998. Standar error min-nya itu 3,779. Selanjutnya ada P2, min-nya itu ada 47,86, n-nya sama dengan 7, standar deviation-nya sama dengan 10,885, dan standar error min-nya ada 4,114. Selanjutnya kolerasi sampel berpasangan, paired sample correlation, P1 dan P2. N-nya itu sama dengan 7, correlation-nya itu
947 dan C-nya ada 001. Dan yang terakhir ada hasil beda rata-rata sampel berpasangan atau paired sample test. P1 sampai P2 min-nya itu ada minus 3,429, standar deviation-nya itu 3,505, standar error min-nya ada 1,325, kemudian 95% confidence interval of the difference. Lowernya itu minus 6,670, uppernya itu minus 187, T-nya itu minus 2,588, DF-nya itu ada 6, dan C 2 Tailed sama dengan 0,41. Oke, bisa dilihat korelasinya itu hampir menunjukkan angka 1, di mana artinya memiliki kesesuaian hubungan. Jadi kita lihat ukurannya itu p-value-nya 0,041. Jika dibandingkan dengan taraf nyata 0,05, p-value-nya itu lebih kecil. Jadi bisa disimpulkan, rata-rata kali ini menolak H0 dan menerima H1. Karena pada rata-rata menerima kenaikan, di mana rata-rata awalnya itu 44,43 naik menjadi 47,86.